MacBook Pro. Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza. Langsung aja, di depan saya sekarang ini ada satu laptop yang baru aja nyampe di studio dan kayaknya juga baru nyampe sih di Indonesia. Yaitu sebuah MacBook Pro dengan chip M2 ya. Chip M2 adalah chip yang baru aja diumumin Apple di event terakhir mereka. Ada di laptop ini dan ini saya dapatkan di toko Greenfield. Jadi kalau pengen beli, linknya saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Nah, untuk unit yang bakal saya omongin sekarang, ini adalah yang varian 13 inch MacBook Pro. Terus ada RAM-nya cuma 8GB dan storage-nya itu cuma 256GB. Jadi emang kalau dilihat dari specs ini sih cuma bisa untuk aktivitas yang bisa dikatakan nggak terlalu berat ya. Karena satu RAM-nya nggak gede, dua storage-nya juga ya nggak gede juga, cuma 256. Karena kalau ngedit video gitu kan, apalagi resolusi 4K yang file-nya udah gede-gede ya ini udah susah banget. Oke, langsung aja kita buka. Seperti biasa, yang namanya Apple kita tidak butuh itu ya, karena di sini tinggal tarik saja. Oke. Nah. Oke, jadi ini dia tampak depan dari boxnya seperti ini. Jadi dia ada MacBook Pro ya, sama sih sebenarnya dengan yang sebelumnya karena dia menunjukkan layarnya terus gini. Coba ini kan yang M2 ya, yang M2 sekarang ini yang box yang M1 Pro ya. Mirip-mirip sih, cuman kalau yang ini kan keyboardnya nggak kelihatan, ini keyboardnya kelihatan. Udah gitu doang sih. Soalnya kita buka. Ini MacBook Pro ya, bukan MacBook Air. Nanti MacBook Air ada lagi videonya belakangan. Belum datang barangnya. Oke, ini dia kotaknya seperti biasa. Tinggal diangkat. Oke, beratnya sih MacBook Pro banget sih. Beratnya segini. Oke, kita Tap. Oke, ini dia MacBooknya 13 inch. Oke, ini dia standar MacBook sih sebenarnya kan. Ada logo Apple, warnanya kayak gini. Ini yang variannya apa ya? Tadi. Ups, lupa. Di baliknya ini ada chargernya seperti ini. Kepalanya tadi. Ya, jadi ini kepalanya kayak gini. Ini ujung kepalanya, ini konektornya buat ditembok. Dan sama seperti MacBook Pro yang baru-baru juga, ini dia. Oh, wait. Ini nggak MagSafe, dia pakai USB-C to C aja, bukan pakai MagSafe. MacBook Pro-nya itu nggak pakai MagSafe ternyata. Ini kalau teman saya si Wisnu, waktu itu kan dia kayak bete banget sama MagSafe. Nah ini dia nggak pakai MagSafe, bisa nih Nu beli yang ini. Kalau dia pakai USB-C doang, tapi dia portnya cuman ada 2 nih di sini. Portnya cuma ada 2. Nih 2 di sini. Sini cuman ada jack audio. Jadi kalau mau tambah-tambah slot ya aku udah pakai dongle. Oke, itu dia tadi isinya. Sekarang coba kita nyalakan sebentar. Oke, masih ini kok geser-geser, media licin banget. Nah, sini ada plastiknya nih. Nah, dia handshake gitu bukanya. Oke, jadi ini udah selesai di setup MacBooknya. Kayaknya sebelumnya saya kebanyakan baca soal MacBook Air ya. Jadi sewer ketinggalan, ada misinformasi. Jadi emang yang desain bener-bener baru, yang ada notch dan semuanya pakai tombol fisik itu adanya di MacBook Air doang. Sedangkan di MacBook Pro itu dia masih pakai desain lama, dia nggak ada notch ya, masih kayak gini. Bezel atasnya emang lumayan tebel sih. Saya sebenarnya malah lebih suka yang notch. Saya nggak pernah ada masalah sama MacBook Pro saya yang sekarang, yang saya pakai sehari-hari yang ada notch, saya nggak pernah ada masalah. Ya nggak masalah sih, karena emang dicolok ke monitor juga. Tapi ini dia bezelnya tebel di atas, lebih kelihatan kayak laptop lama sih, nggak kayak laptop baru gitu. Dan sebenarnya kalau dilihat overall looknya, tampilan secara keseluruhan ini tuh nggak kayak laptop baru. Bener-bener berasa kayak MacBook lama aja gitu, karena ya desain luar nggak berubah, layarnya masih sama ya, nggak ada notch ya. Mungkin sebagian orang seneng sih nggak ada notch gitu kan, karena mungkin masih ngerasa notch itu aneh.
Ya mungkin dengan desain kayak ini oke. Untuk keyboard juga ini masih MacBook lama banget, apalagi dia masih ada touch bar-nya di atas buat sebagai orang yang mungkin tidak suka atau mungkin punya preferensi dengan tombol fisik ya, yang kayak gini sih sebenarnya bisa dikatakan hampir hampir deal breaker sebenarnya, apalagi buat mereka yang pengennya MacBook Pro experience kayak yang baru gitu. Soalnya kalau dilihat dari MacBook Pro M1 Pro itu kan standar MacBook Pro udah balik sih sebenarnya, udah bagus banget. Satu, semuanya tombol fisik ya, layarnya juga resolusi tinggi bagus ya, sebenarnya layar nggak terlalu signifikan mungkin buat sebagian orang. Tapi soal portnya juga di situ udah bagus banget. Di sini MacBook Pro yang ini portnya cuma ada Thunderbolt 2 di sebelah kiri sini. Ini ada Thunderbolt 2 di sini. Ya, tuh bisa lihat itu dia Thunderbolt-nya ada 2. Sedangkan di bawah sini cuma satu nih, di sini cuma ada headphone jack doang, 3,5 mm headphone jack. Nggak ada SD card reader, jadi buat mereka yang Pro mungkin pengen ngimport data dari SD card kamera itu nggak bisa, harus pakai dongle, nggak bisa tinggal colok. Habis itu ya kalau yang saya bandingkan dengan yang MacBook Pro sebelumnya, yang M1 Pro, Thunderbolt-nya juga ada satu lagi di sebelah sini. Jadi ini nggak ada, ya oke lah, mungkin harganya lebih murah. Cuma saya expect-nya sebenarnya bisa kelihatan lebih oke gitu, lebih kelihatan kayak laptop baru. Next kita ngebahas soal specs-nya juga nih sedikit. Nah ini kan dia laptop baru, pakai chipset M2 yang dikatakan punya performance beberapa kali lebih bagus dibandingkan M1 ya, wajar namanya juga lebih baru. Cuma kalau untuk konfigurasi yang saya pakai sekarang ini, dia M2 storage-nya 256 dengan RAM 8GB. Itu kalau saya lihat sih sebenarnya hanya untuk pemakaian yang bisa dikatakan nggak intensif-intensif banget, yang ringan-ringan aja. Mungkin untuk kerja masih oke, multimedia bisa. Ya untuk desain mungkin dalam skala terbatas juga masih oke. Tapi kalau untuk heavy video editing, untuk video editing yang berat mungkin dengan resolusi 4K, dengan color grading yang banyak segala macam, ini kayaknya sih bakal berat. Ini asumsi saya sih sekarang ya. Saya belum nyobain gitu. Saya akan buktikan salah atau enggaknya di video review. Tapi untuk sekarang, kesimpulan saya setelah melihat MacBook Pro yang baru ini, ya ini adalah laptop baru dengan tampilan yang lama, ya tampilan MacBook lama, tapi bisa bilang dibantu dengan chipset yang baru gitu. Apakah itu akan benar-benar menolong dan membuat dia bisa memberikan performa yang lebih baik? Nanti saya bakal tes di kemudian hari dan nanti dibahas di video review. Jadi buat kamu yang pengen beli laptop ini, yang langsung bisa cek link yang saya taruh di bawah, atau kalau mau nunggu reviewnya ya udah subscribe dulu aja, aktifin notifikasi supaya nggak ketinggalan. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu, sedikit omong-omong singkat saya dan unboxing dari MacBook Pro M2. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.